Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Susanto Putra. Saya aktif mengajar di SD 170 Palembang dan saya juga aktif sebagai mahasiswa PPG BED 2 LP3 Metro Lampung. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran P5 PPRH dengan tema kewirausahaan, topik yaitu es kacang merah. Selanjutnya ikut penyajian ataupun video pembelajarannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak sekali, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Pembelajaran yaitu P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu nanti kita akan ikuti proses pembelajaran ini dengan baik ya. Sebelumnya Pak akan absen terlebih dahulu ya. Maulana, Marta, Ailen, Akila, Masya, oke, Putri. Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah hadir. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpinnya kami silakan kepada Putri, silakan ya ke depan pimpin doa ya. Oke, silakan Putri. Yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ananda Putri. Oke, sebelumnya mari kita breaking dulu supaya semangat ya belajarnya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tetap semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5 ya. Sebelumnya Pak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tetap P5, yaitu pembelajaran proyek penguatan pelajar Pancasila. Ya, diharapkan peserta didik mampu menanamkan kemandirian dalam dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tanggung jawab dan mampu menanamkan jiwa gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan secara kolektif atau tim ya, serta peserta didik mampu menghasilkan karya memiliki potensi ekonomi sebagai dasar pembelajaran kewirausahaan sejak dini ya. Nah, ini tujuan daripada proses tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materinya nak. Coba perhatikan ya. Oke. Nah, P5 kita pada hari ini yaitu tentang pembuatan es kacang merah. Nah, pembuatan apa? Es kacang merah. Oke ya. Maulana, apa yang diketahui tentang es kacang merah? Ya, pernah nggak dengar es kacang merah? Pernah. Pernah mencobanya?
Pernah. Rasanya gimana? Manis. Manis, yang jelas ya. Kalau Marta, menurut Marta es kacang merah pernah makan? Pernah. Rasanya enak? Ya. Apa saja yang Marta ketahui tentang es kacang merah? Coba. Ada apa saja di situ? Ada kacang. Heeh. Batu. Heeh. Ada Apalagi? Kacang, es batu yang jelas ya. Oke, yang lain bisa nambahin apa lagi selain ada es kacang merah itu? Bahannya? Coba. Aileen, apa? Coba. Oke ya, yang jelas es kacang merah pasti ada kacangnya ya. Kacang merah sebagai bahan dasar. Kemudian yang kedua pasti ada es. Ya. Nah, pemanisnya biasanya dari susu. Oke, tapi untuk lebih jelasnya kalian perhatikan dulu materinya ya. Nah, sebelum kita masuk tentang pembuatan es kacang merah, kita tahu dulu sejarah daripada es kacang merah ini. Nah, es kacang merah ini ya sejarahnya itu khas Palembang. Khasnya Palembang. Tapi sebelumnya sudah es kacang merah ini pada awalnya termasuk makanan khas etnis Tionghoa. Ya, etnis Tionghoa atau Cina ya. Nah, minuman ini pun tidak hanya terkenal di Palembang saja, nak. Ya, minuman ini bahkan juga bisa ditemukan di Hong Kong. Ya. Di Hong Kong pada kedai makanan seperti Chang Teng, es kacang merah ini di negara tersebut terkenal sebagai hidangan penutup yang menyegarkan saat musim panas. Ya. Nah, ciri khas es kacang merah Palembang. Nah, ini kita karena dia khas Palembang. Es kacang merah terbuat dari kacang merah segar, kering ataupun bentuk kalengan, lalu disiram kuah santan yang gurih dan ditutup dengan gunungan es serut. Nah, jadi es kacang merah ini itu bahan dasarnya adalah kacang merah. Nah, kacang merah ini ada yang bentuknya segar, lembut dia. Ada yang sudah bentuknya keras, artinya dia melalui proses ya. Bukan difermentasikan, artinya setelah dipanen itu disimpan, maka nanti kemudian dijemur supaya dia awet ya, maka ada yang keras. Nah, jadi beda nanti peramuannya. Kalau dia bentuk yang segar itu bisa langsung diramu, bisa dibuat secara langsung, jadi tidak melalui proses yang lama. Tapi kalau misalkan dia bentuk kering, itu kacang merahnya harus direndam terlebih dulu dalam sehari semalam. Misalkan kita besok mau bikin, maka es kacang merahnya itu yang kering itu harus direndam dulu malam harinya, baru besok paginya dia akan segar. Nah, baru bisa diolah ya. Kemudian lanjut ya. Nah, jadi es kacang merah ini tentu mempunyai bahan dasar ya untuk meramunya. Yang pertama es kacang merah, kacang merahnya ya. Jadi kacang merah itu dicuci rendam selama 2 jam itu minimal. Lebih bagusnya kalau memang sudah teksturnya keras, kacang merahnya harus direndam semalaman. Ada yang menggunakan pakai kapur atau cukup direndam saja dengan air ya semalaman. Nanti besok dalam istilahnya itu dia sudah medok ya, sudah medok, nanti bisa diolah. Nah, ketika medok itu dia kan segar itu ya, baru nanti diolah. Nah, diolahnya itu ya. Kemudian air untuk merebus kacang merah. Jadi setelah yang kacang merah tadi direndam semalaman, dia segar, kemudian direbus. Kacang merah tadi direbus ya, direbus sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Nah, kemudian kalau sudah teksturnya agak lembut ya, sudah agak lembut, dimatikan apinya. Kemudian kacang merah tadi masih berbentuk belum pecah ya, masih bentuk butiran-butiran kacang merah. Tapi biasanya karena teksturnya itu keras di awal, maka kacang merahnya itu butuh proses lagi supaya dia lebih lembut lagi. Nah, kebanyakan orang itu menggunakan alat presto. Jadi kacang merah itu dimasukkan lagi ke presto ya, kemudian nanti baru dia pecah. Nah, sudah pecah lembut ya. Nah, sudah pecah lembut, baru dimasukkan bahan-bahan yang lain ya, yaitu berupa gula merah. Nanti dimasukkan tuh di gula merah di situ
Kemudian dimasukkan lagi coklat, maaf ya, coklat batang atau coklat bubuk bisa dimasukkan ke situ. Kemudian kasih gula juga, gula pasir, ya secukupnya. Nah, kalau mau tambahan pemanisnya bisa juga nanti bahannya itu pakai sirup atau juga pakai susu juga bisa. Tapi itu nanti ketika kita sudah mulai meramunya dalam bentuk penyajian, ya. Tapi kalau untuk membuat khusus kacang merahnya saja itu memerlukan bahan tadi, yaitu berupa gula merah, coklat batang, coklat bubuk, kemudian gula pasir, ya. Cukup di situ, ya. Nah, ini untuk bahan, ya. Selanjutnya, nah cara membuatnya. Nah, ini sudah Pak jelaskan tadi ya. Ya harus rebus dulu kacang merah terlebih dahulu hingga empuk. Sebelum matang, masuklah gula pasir dalam rebusan kacang merah. Masak kembali hingga matang. Campurkan bahan isian seperti kacang merah tadi rebus tadi. Boleh nanti kalau mau tambahan kolang-kaling itu teknis ya. Tergantung kita mau tambahan toppingnya apa. Boleh kolang-kaling, boleh nanti cincau ya. Kemudian bahan-bahan yang lain atau koko pandan ya. Nah, selanjutnya ini ya. Oke. Jadi setelah itu penyajian. Setelah selesai kacang merah dibuat, anak-anak, maka kita menyajikannya. Bagaimana cara menyajikannya? Jadi kacang merah yang sedia tadi kalian siapkan kacang merahnya, kemudian siapkan susu kental manis, kemudian es serut, ya, santan yang sudah dipanaskan dan dicampur dengan creamer susu, ya. Nah setelah itu baru nanti diolah. Untuk penyajiannya yaitu kita es kacang merah tadi, kemudian dicampur dengan santan, kemudian dicampur dengan susu, kemudian es serut, ya, batu es yang telah diserut, ya. Kemudian baru nanti boleh ditambahkan topping yang lain, boleh cincau tambahkan, boleh juga kolang-kaling, tergantung dengan selera kita masing-masing, ya. Nanti kita akan langsung, ya, setelah pertemuan kali ini, pertemuan selanjutnya kita akan membuat kacang merah, merebusnya, kemudian langsung menyajikan, ya. Itulah sekilas tentang proses pembuatan es kacang merah, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Paham tuh? Oke ya. Nah itu materi kita pada pagi hari ini. Nah anak-anak, selanjutnya kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita bahwa es kacang merah ini merupakan salah satu proyek P5 kita dan akan menjadi nilai jual. Es kacang merah ini bisa menjadi nilai jual. Jadi nanti bisa kita buka usaha, ya, atau nanti kalian juga kalau sudah tahu ilmunya ini bisa juga membuka usaha, jadi apa, pengusaha cilik lah begitu ya, dengan pengetahuan yang telah kalian miliki ini, ya. Kesimpulannya, jadi es kacang merah merupakan salah satu produk khas Indonesia, khususnya Kota Palembang, ya, yang biasanya es kacang ini berada pada di tempat-tempat warung seperti pempek, ya, atau bakso, itu biasa menyajikan menu minuman khas es kacang merah ini, ya. Bahan dasarnya tadi apa nak? Satu, kacang merah. Kedua, es serut. Ketiga, susu. Keempat, apa? Ya, apalagi? Gula merah dan koko pandan, atau kalau juga pakai koko pandan boleh pakai gula pasir pemanisnya, atau melalui cukup dengan susu, ya. Nah itulah bahan-bahan daripada es kacang merah. Nah untuk sejarahnya bahwa kacang merah ini memang khas dari Palembang, tapi pada awalnya sejarah itu memang sudah terkenal di Cina, ya, khususnya di orang Tionghoa, ya, di Hong Kong. Oke, anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat praktik secara langsung proyek
P5 ini, yaitu temanya kewirausahaan. Topiknya adalah pembuatan es kacang merah. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Untuk doanya silakan Maulana pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri Oke, terima kasih Maulana, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, selanjutnya kita tutup sama-sama dengan melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada temuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang telah kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil P5 tema kewirausahaan, topik es kacang merah. Berikut penyajiannya. Pertama,